Selamat siang dan selamat datang. Apa kabar semua rekan-rekan media sekalian? Senang rasanya bisa berjumpa dengan kalian di awal tahun 2024 ini dalam suasana yang riang dan gembira tentunya. Perkenalkan saya Renaldi Wahyu yang akan memandu acara pemberian penghargaan atlet PB Jarum berprestasi sepanjang 2023. Selanjutnya saya ingin menyapa terlebih dahulu para tamu undangan yang hadir bersama kita. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Yopi Rosimin selaku Program Director Bakti Olahraga Jarum Foundation dan juga Ketua PB Jarum. Selamat siang Pak Yopi. Lalu ada Bapak Guntur Hardap selaku Director PT Sunlight Sports Indonesia yang merupakan pemegang merek Li-Ning di Indonesia beserta Ibu Dewi. Selamat siang Bapak Guntur dan Ibu Dewi. Serta ada Bapak Nico Michael Edwards selaku Special Outlet Manager PT Sentral Sari Prima Sentosa atau Cleo. Selamat siang Bapak Nico. Tak ketinggalan juga ada Bapak Fung Permadi selaku Manajer Tim PB Jarum. Selamat siang Pak Fung. Serta tamu undangan yang lainnya. Baik. Rekan-rekan media, di tahun ini Bakti Olahraga Jarum Foundation kembali memberi apresiasi kepada 44 atlet U17 dan U19 serta 4 atlet dewasa yang telah berhasil memberikan prestasi di kancah nasional maupun internasional. PB Jarum maupun Bakti Olahraga Jarum Foundation memberikan 452 juta rupiah atas keberhasilan mereka. Ini merupakan tradisi dari Bakti Olahraga Jarum Foundation setiap tahunnya dalam tujuan untuk memacu motivasi dan juga semangat para atlet agar lebih berprestasi di kemudian hari. Itu merupakan salah satu upaya. Lantas apa saja upaya PB Jarum maupun Bakti Olahraga Jarum Foundation dalam melakukan pembinaan maupun pembinaan serta juga atlet PB Jarum agar berprestasi ke depannya? Mari kita akan mengikuti talk show seputar mengulik arah pembinaan bulu tangkis PB Jarum. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk moderator yang juga legenda bulu tangkis Indonesia, Yuni Kartika. Baik, terima kasih. Silakan Mbak Yuni. Mas Renaldi Wahyu yang ganteng sekali hari ini, MC kebanggaan kita, terima kasih. Baik, para tamu undangan dan juga atlet yang saya banggakan, pelatih PB Jarum yang kami cintai. Kita sudah sampai kepada talk show hari ini, akan mengulik arah pembinaan bulu tangkis PB Jarum. Tentu ini satu topik yang menarik karena kita akan melalui 2024 dengan kompetisi yang tentunya akan lebih keras, lebih seru karena masa pandemi sudah lewat, jadi kompetisi akan berjalan lebih menarik tentunya. Dan segera akan saya undang para narasumber yang akan duduk bersama saya di sini. Yang pertama tentu Bapak Yopi Rosimin, mohon maju ke depan Pak. Kemudian Bapak Fung Permadi, Bapak Rudi Haditono, mana itu pelatih ganda putra saya? Pak Rudi. Kok menghilang? Ya. Tepuk tangan dong ini buat pelatih ganda putri kecintaan PB Jarum. Koh Rudi, selamat siang. Yang paling ujung Koh. Sudah yang paling seksi dan paling kurus saat ini. Makasih. Kemudian saya panggilkan atlet kebanggaan PB Jarum, Rinjani Kwinara Nastin dan Isyana Syahira Meida. Mana dia? Rinjani dan Hira? Rinjani dan Hira. Oke. Tak lupa saya juga ingin menyapa ada perwakilan dari Yonex yang hari ini hadir, Mr. Kokewa. Welcome to this press conference. Thank you for coming. Yes, you. Terima kasih sudah hadir. Ada Bung Lulu Hadianto kalau saya lagi komentator ya. Apa kabar Bung Lulu? Sukses selalu. Baik, rekan-rekan media dan para hadirin sekalian, inilah narasumber kita. 5 narasumber yang sudah hadir di sini.
Dan kita akan mulai talk show hari ini dengan tema mengulik arah pembinaan bulu tangkis PB Jarum. Yang pertama tentu ke Pak Yopi. Pak Yopi, melihat perolehan tahun 2023, boleh dibilang turnamen memang banyak, tapi peningkatan raihan prestasi PB Jarum sangat baik di tahun 2023. Bagaimana Pak Yopi melihatnya? Ya, yang pertama sektor ganda, dari ganda putra, ganda putri, ganda campuran tetap solid, sehingga dari tahun ke tahun selalu bertahan merajai nomor-nomor 3 nomor ganda itu. Tapi yang lebih menggembirakan adalah mulainya tunggal putra dan tunggal putri PB Jarum yang mulai sejak tahun 2022 dan terakhir 2023 itu makin banyak muncul. Itu yang membuat kita dalam tanda petik di tahun 2023 itu terkesan mendominasi sedemikian besar. Itulah dari kerja keras dari semua pelatih PB Jarum. Kali ini memang bintangnya Rudi Gendut. Ya, tidak bisa diingkari karena memang tahun ini tahunnya ganda putri kita. Walaupun bedanya tipis dengan ganda putra dan ganda campuran, tapi tahun ini tahunnya Rudi. Dan ini tentunya akan menjadi tantangan juga untuk tahun 2024. Coach Imam, Hayom, terus tunggal putrinya sendiri dari Yuni. Kemudian Coach Anton, Puri, Lukman, ganda putra. Nah ini tantangan kedepannya 2024 harus ya kita bersaing dengan baik agar dominasi PB Jarum tetap akan terlihat di tahun 2024 dan akan banyak atlet kita yang seperti yang di sebelah kanan dan kiri saya menjadi primadona untuk bonus tahun 2024 yang akan datang. Iya, prinsipnya gimana Pak Yopi? Jangan mau kalah ya Pak Yopi ya? Ya, kalau Pak Fung kan kalau ngomong harus juara kan merasa terbebani. Jadi saya pakai cara yang lain, ya intinya sih hampir sama, tapi tidak membebani. Jangan kalah dan jangan mau kalah. Nah, ini di sini ada Coach Hayom nih, pelatih muda kita yang akan membawa atlet-atlet tunggal memotori. Dan tunggal putrinya yang ada di sini siapa Yun? Ada Coach Engga, Wahyu dan dan itu challenging Bandar buat, Sigit. mudah-mudahan kedepannya sih jangan kalah dan jangan mau kalah. Saya udah ngomong ke Rinjani sama Syahira, pokoknya hari ini mereka harus bisa ngomong. Harus panjang harus ngomongnya. Panjang. Oke, Pak Yopi. Iya, Pak Pung. Katanya tunggal putra dan tunggal putri yang memberikan kontribusi banyak di tahun ini. Apa yang dilakukan Pak Pung untuk tunggal putra dan tunggal putri? Kita dari awal sebetulnya mulai dari tahun 2021 sudah di bawah arahan Pak Yopi tentunya kita sudah melakukan pemetaan. Artinya kita deteksi dari awal pemain-pemain yang mana yang akan kita prioritaskan. Kemudian dari sisi teknis kita lebih mempertajam lagi untuk masalah feeling. Jadi feeling pukulan, kemudian feeling bagaimana mengcover lapangan, buangan bola, intinya lebih ke strategi main dan kehalusan skill. Jadi ini yang membuat kita terlihat lebih menonjol. Tetapi ada satu hal yang mungkin harus saya himbau untuk rekan-rekan coach semua. Kalau kita lihat tahun 2022, memang yang lebih mendominasi dari kita yang lebih kelihatan menonjol adalah sektor ganda. Sektor ganda kelihatan menonjol dan secara sporadis atau beberapa turnamen itu ada tunggal putra maupun tunggal putri yang juara. Dan di tahun 2023, tunggal kita sudah ikut juga berkiprah
menjuarai beberapa banyak turnamen di Sirnas. Dan ini untuk ke depan yang harus kita jadikan tantangan adalah bagaimana kita lebih mengembangkan dan memaksimalkan potensi daripada atlet-atlet kita supaya nanti apabila mereka masuk ke pelatnas, waktu antara mereka masuk pelatnas dan mereka bisa bersaing di tingkat dunia itu kita perpendek. Artinya selama ini kita menghadapi suatu kendala bahwa apabila atlet kita yang sudah berprestasi di tingkat nasional dipanggil ke pelatnas memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan ada yang layu sebelum berkembang dikembalikan lagi ke klub. Jadi itu tantangan untuk kita semua. Bagaimana kita bisa membina atlet-atlet ini sejak dini supaya kita mempersiapkan mereka apabila mereka masuk pelatnas bisa dalam waktu yang singkat mereka bisa bersaing di tingkat dunia. Ya, jadi sampai garis finish ya menjadi juara dunia Betul. dan kebanggaan Indonesia, gitu ya Pak Pung ya. Oke, sekarang saya akan bertanya kepada Star of the Year. Waduh, Ko Rudi dong. Koh, ini 9 kali juara ya Koh, Jani dan Hira. Itu resepnya apa? Tunggu dulu, terus kenapa mereka harus dipasangkan? Apa yang Ko Rudi lihat dari awal mereka ini? Ya, yang pertama saya juga bingung, nggak tahu saya juga. Tapi yang pertama ya feeling aja gitu kan. Ya Hira juga pertama dari tunggal kan. Itu tidak mau pindah tadinya dari Iya, nggak tunggal. mau pindah, saya paksa kan. Iya. Ya, saya minta Pak Yopi, Mak Kofung sama Lukman kan, saya paksa gitu. Ya, asalnya kan sama Bedin kan, Bernadine gitu. Tapi saya tukar-tukar, ya Klopp sama Rinjani gitu. Pertamanya kan memang kalahan. Oh gitu kok. Kalahan pertamanya. Paling kalahan di antara yang lain. Ya, cuma saya punya feeling kok anak ini bisa gitu ya. Tapi ya saya pertahanin terus. 2022 memang masih kalahan. Tapi udah mulai 22 akhir tuh dia udah mulai bisa ngelawan gitu. Tapi saya punya feeling 23 dia pasti ada sedikit lah gitu. Tapi ya memang 23 dia nggak pernah kalah. Gila, sampai dia seleksi nasional dia juara terus. Berarti hitungannya Tuhan. berapa? 10 kali? Kalau 10 sama kali, Slackness. Rinjani sama mix double 10 kali. 10 kali tidak terkalahkan. Ya. Wah tepuk tangan dong untuk Hira, Jani dan pelatihnya. Apa dong kekuatan mereka kok? Kemauannya keras banget. Saya tidak pungkiri anak ini 2 itu kemauannya keras. Kemauan keras, dia juga ya usahanya tidak mengkhianati hasil lah. Ya. Dia latihan jam 2, di jam 12 sudah turun. Kadang-kadang saya datang jam 1:30 loh kok udah latihan gitu kan. Dibantu sama Minarti, sama Hadi, sama Dewi gitu. Saya juga kadang-kadang kaget gitu kan. Loh kok udah latihan jam 12 ya enggak Jani Hira doang. Yang lain juga pada tambahan semua gitu. Jadi Ya, saya juga nggak kaget juga sih anak ini bisa juara, yang lain juga final, all final, sering all final gitu karena yang lain juga berusaha terus gitu kan. jadi attitude penting banget ya. Betul. Oke. Dan berarti dikenalin dulu dong asistennya siapa aja tadi kok? Asisten saya Hadi Saputra. Mana itu tunjuk nah itu Ya. dia. Satu lagi Minarti Timur. Wah ini mah udah kenal. Satu lagi Komala Dewi tapi udah ditransfer ke Kudus. Waduh, pakai ditransfer. Oke, terima kasih Ko Rudi. Sekarang Hira, menyesalkah pindah dari tunggal ke ganda? Enggak. Oke, enggak. Dulu kenapa awalnya enggak mau Hira? Dulu sebenarnya dari kecil udah mau sih, cuman mungkin masih ditahan sama pelatihnya, dibentuk dulu karakternya gitu. Oke. Terus apa sih yang dilihat dari Ko Rudi? Gimana sih kalau Ko Rudi ngelatih Hira? Harus terus terang. Kalau dilatih sama Rudi, enjoy sih orangnya. Gimana? Jadi kita latihan juga nggak takut banget, nggak tegang, jadi bisa enjoy gitu latihan. Oke.
Isyana. Coba yang dari tadi ketawanya paling keras nih, coba komentarnya gimana soal Koh Rudi? Ya latihan di grup Korudi paling santai ya, maksudnya kita juga bisa ngebawa suasana latihannya juga lebih enjoy, jadi latihannya juga lebih have fun aja sih. Tapi ya tetap serius. Tetap serius, berat nggak? Kemarin ngomongnya kejam loh. Yang bener yang mana ini? Santai-santai tapi kejam katanya, enggak selesai-selesai katanya. Bener enggak? Yang mana ini yang bener ini? Gak udah dijawab kok, ya gak apa-apa. Terus kamu partneran sama Hira udah berapa lama ya? Hampir Isyana. 2 tahun, baru 2 tahun ini. 2 tahun. Oke, gimana chemistry-nya awal sampai dengan sekarang? 9 kali juara loh, 10 kali. Ya awal-awal kan yang pas masih kalahan itu ya agak susah kan, masih pola mainnya dia gimana. Terus di 2023 lebih karena sering lebih deket juga karena harus mengenal satu sama lain kan buat jadi partner. Terus juga gara-gara sering latihannya juga bareng, terus chemistry-nya juga dapet, terus ya sama-sama berusaha gitu deh. Oke, sama-sama berusaha. Siapa yang lebih banyak ngalah? Hira apa Kira. Isyana? Oh, oke, terus terang. Pak Yopi, ini ganda putri oke, juara 10 kali, tapi ganda campurannya juga bagus. Oke, Pak Yopi ngelihatnya gimana Pak? Ya nggak tahu, ini sekarang kan ada sektor baru. Vita mana Vita? Nah itu. Ada Vita, ada Congyang itu namanya Wifki, ada Yuda, ada, udah ya, sama satu lagi. Nah, itu mereka yang sekarang menggeluti sektor ganda campuran, jadi mestinya sih lebih berkembang karena ada yang melototin. Selain mereka juga membina Dejan Glo, ada juga pasangan baru, Bobi Melati. Mestinya nantinya akan mudah-mudahan akan makin sukses di 2024. Tapi main rangkap wajib ya Pak? Oh iya, kalau saya main rangkap bila perlu 3 nomor sekalian kalau perlu. Tapi kan nggak boleh katanya, harusnya 2. Kalau ada yang single, main double, main mix, ya nggak apa-apa. Tapi kan biasanya 2, ganda putra sama ganda campuran, ganda putri sama ganda campuran. Tunggal main ganda kadang-kadang, terutama di nomor-nomor yang umur-umur yang 15 tahun ke bawah. Jadi kalau saya sih wajib untuk menggali semua potensi yang ada. Jadi memperkaya permainan, begitu ya Pak? Jangan apa namanya, dikecilkan, dibatasi gitu. Dan juga kita juga melihat peran penting rekrutmennya, talenta tim pencari bakatnya dari Sigit itu sudah mulai merambah kemana-mana. Dan itu juga salah satu mata rantai yang harus kita perhatikan, karena itu adalah untuk meneruskan kesinambungan, jangan sampai putus. Setiap tahun ada yang mentas ke pelatnas, ada yang masuk, itu harus terus berjalan. Makin banyak potensi-potensi di klub-klub mitra maupun klub lain kecil lain, ya kita tetap akan pantau terus di setiap event. Mata-mata pelatih kita juga selalu monitor, melihat talenta-talenta yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang paling penting. Ya, tadi Pak Fung, Pak Yopi bicara soal ganda campuran, berarti ada satu sektor ganda campuran, kemudian ada yang berkiprah di kejuaraan internasional. Ya, sejauh ini tracknya seperti apa? Kemudian apakah pemain PB Jarum yang muda ini juga akan diterjunkan ke kejuaraan internasional, Pak Fung? Jika melihat fenomena bahwa mulai tahun ini kelompok dewasa mulai dipertandingkan lagi ya. Ya. Jadi pattern atau skema pembinaan di tim PB Jarum pun saya rasa akan ada penyesuaian. Jadi untuk ke depan mungkin kita akan mempertahankan beberapa pemain dewasa yang nanti harapannya terutama di mix sekarang sudah ada,
seperti Dejan dan Glo yang sekarang masih tetap Olympic contender ya. Walaupun saatnya seperti apa itu sekarang juga kurang jelas, tapi masih contender mereka. Ya, jadi harapannya yang muda-muda pun dari sektor mixed double bisa mengikuti jejak Dejan dan Glo untuk bisa bersaing di tingkat internasional. Begitupun dengan tunggal putra, ada kita Cesar Hiren sudah kembali ke klub, ada Ihsan Rumbai sudah kembali klub. Itu pun akan kita manfaatkan sambil mereka kita kirim ke beberapa turnamen. Itu juga kita akan dengan harapan mereka bisa memberikan berbagi ilmunya, menjadi sparring dari adik-adiknya yang masih di klub selama ini, supaya yang tadi saya bilang kemajuan adik-adiknya yang masih di klub bisa lebih cepat untuk bisa mencapai bersaing di tingkat dunia. Baik, jadi ada sparring yang lebih baik begitu ya, Betul. Pak Fung ya. Koh Rudi, ini menyambung Hira dan Isyana akan masuk pelatnas. Sesiap apa menurut Koh Rudi? Kemudian persaingannya itu gimana kok kalau di ganda putri? Ini kan kalau lihat peta sekarang tuh andalan memang masih Fadia dan Apri. Koh Rudi lihat layer di bawahnya itu seperti apa? Buat persaingan ganda putri saat ini mungkin yang paling menonjol ya tetap Fadia sama Apri ya. Saya ngelihat ke bawahnya paling yang berada buat di bawahnya Fadia Apri itu ya yang rada Ripkalani ya paling yang mendekati lah ya, yang mendekati ya buat si Jani Hira sebetulnya itu masih bisa bersaing lah sama yang Pratama gitu. Dan saya juga berharap ya bisa melewati yang Pratama dan saya yakin saya buat Hira sama Jani itu bisa sebetulnya. Ya asal jangan cepat puas aja. Ya cepat puas, kalian di Cipayung itu tetap latihannya saya seperti di Jarum, jangan mau kalah. Apa yang Pak Yopi omongin tadi, jangan mau kalah. Tetap latihan nambah, latihan sesuai dengan apa kemampuan kamu gitu, ya. Ya kamu bisa, saya yakin kamu bisa gitu loh. Ya kalau saya ngelihat dari materi-materi yang ada di Pratama sekarang gitu. Itu Mbak Yuni. Iya, berarti harus yakin bisa tapi harus lebih giat lagi ya. Betul. Tapi mengenai gapnya itu kenapa kok? Mungkin pengalaman saya selama saya di Cipayung waktu itu, ya mungkin dari itunya Mbak Yuni, apa sih namanya tuh? Apa sih yang namanya tuh? Apa tuh kok? Apa ya namanya tuh? Apa coba bisa ada yang terjemahin nggak teman-teman? Udah lebih enak Iya. kapan dia nyusul ke pelatnas. Ini karena anak-anak nanyain gitu. Kapan Koh Rudi mendampingi saya ke pelatnas. Asik. Maksudnya jaraknya ya kok ya, yang Jaraknya, masih ya. ada. Betul. Oke. Jaraknya terlalu jauh sih ya. Mungkin dia nggak dipikirin untuk jenjangnya yang dari junior ke seniornya itu gitu. Jadi nanti mudah-mudahan mereka akan lebih cepat ya. Betul. Oke. Itu yang saya harapkan. Terus nyusul, Ya Pak. nyusul, mendampingi. Nah Terserah ini, Pak Yogi. Hira, gimana persiapan ke pelatnas? Persiapan ke pelatnas. Siap, Siap. nunggu ke Jerman Belanda Junior dulu. Ya Bok, kita janjinya kemarin gitu kan? Bener kan? Berangkat dulu baru Ya. pelatnas. Baru masuk Jadi pelatnas. yang penting persiapan ke turnamen di itu. Itu lebih penting. Oke, berarti persiapan turnamen junior dulu ya Pak Yopi, Jerman, Belanda. Target apa Isyana? Enggak deh, Rinjani. Salah. Jadi target. Targetnya mau hasil yang terbaik di sana kan, sama jangan mau kalah sama yang tadi dibilang Om Yopi.
Iya, sebenarnya kalau lihat persaingannya antara Jepang, China, itu gimana sih kalian lihatnya? Ganda putri. Kamu dong Jani, dari Oh, tadi saya. udah Hira terus. Kalau buat di Jepang kayak tahun kemarin kan kita udah pernah ikut Eropa jadi udah punya bayangan sekilas lah buat di sana. Cuman nggak beda jauh sih sama negara-negara yang lainnya. Cuman kita mau berusaha lagi buat di tahun ini supaya bisa ngebuktiin di tahun dari Bisa kemarin. juara lah ya, mudah-mudahan ya Pak Yopi ya, Ko Rudi. Oke, sudah saatnya saya sudah tanya kepada narasumber yang ada, sekarang rekan-rekan media. Nah, Giliran. sebelum ke sana saya Oh, juga sebelum. mau ngomong dulu. Yang lebih penting lagi kan dukungan sponsor. PB Jarum mah kayak gini karena sponsornya. Aduh, tepuk oke. tangan dong. Siap Pak Yopi. Jadi ada Pak Adip, ada Cleo, juga didukung oleh Yonex event-event, ada Apak tuh. Itu apa itu Apak? Aparel Pak Yopi. Oh ya wis. Jadi kan kita penting sekali dukungan itu agar kita makin bersemangat. Jadi juga krunya kita, kru pertandingan yang massas, fisioterapi, pelatih fisik, tim supportingnya itu jago, harus seimbang antara prestasi di lapangan, orang yang ngurusi administrasi, ngurusi pelatih fisik, sponsor. Itu kita semua ngucapin terima kasih karena berkat dukungan yang tidak putus-putus itu kita bisa seperti sekarang. Amin, terima kasih. Baik Pak Yopi, terima kasih sekali lagi dukungan para sponsor untuk PB Jarum. Dan sekarang saya membuka pertanyaan. Silakan rekan-rekan media boleh bertanya kepada narasumber yang di depan. Mau nyamping ke sini juga boleh. Selamat siang Pak Yopi, Kofung, Siang. Coach Budi, Mbak Ci Yuni. Saya Eki dari TVRI Sport. Mungkin sedikit aja pertanyaan saya. Tadi fokusnya kepada ganda putri dan ganda sektor ganda lah gitu kan. Lalu seperti apa sih fokus dari PB Jarum sendiri untuk mengembangkan yang nomor-nomor singlenya? Apakah ada program khusus supaya kedepannya ini yang single ini setidaknya bisa menyamai lah apa yang sudah ditorehkan oleh sektor ganda ini. Terima kasih. Buat ganda sih biasa aja sih ya Mas ya. Asik. Tetap saya sih latihannya tetap ya gitu-gitu aja Mas. Ya, tetap ya kalau yang kurang saya tambah gitu Mas. Ya, jadi ya kita antar pelatih, kita sama asisten gitu, kita tetap solid lah gitu. Kalau misalkan kita latihan kurang ya kita tambah gitu. Anak-anak juga kadang-kadang kalau misalkan latihannya kita kurang, kita tetap selalu kita komunikasi terus lah gitu. Kalau yang ganda sih yang di tempat saya gitu Mas. Asik, biasa aja tapi hasilnya luar biasa. Gitu kan ya Ko? Betul. Oke. Ini rekan-rekan media di sini juga sudah hadir Coach Richard Mainaki. Mana itu tadi? Nah itu yang akan membantu Dejan Glo untuk race to Olympic ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan kan bisa gitu ya. Pak Yopi ada yang kelupaan. Ini penghargaan kan diadakan setiap tahun. Korelasinya ini terhadap prestasi itu apa Pak? Terus kenapa harus diadakan setiap tahun? Ya, kita mau memberikan motivasi. Jadi sekarang yang tampil Hira sama Rinjani. Tentunya yang lain-lain akan berpikir kapan saya juga akan tampil di sini. Ya, kita juga men-challenge itu, menantang itu, kapan nih tunggal putranya. Ubed ada Ubed. Nah, Ubed Ricci. Ada tunggal putra, tunggal putrinya, Jolin, Yasmin, siapa lagi itu? Evelyn. Bernardine masih main tunggal, Pak. Nah, itu diharapkan nantinya bisa tampil. Nah, itu tantangan. Jadi kita memberikan apresiasi ini karena kita mau memberikan motivasi, memberikan rangsangan agar mereka bisa juga bersaing. Semakin banyak juara yang diraih itu bonusnya semakin besar. Ya. Terus yang lebih penting lagi, nah ini sponsornya ini juga monitoring gue.
Mereka ke sini nggak cuma mau hadir, tapi melihat kalian siapa ini yang akan tampil nanti akan kemudian setelah masuk ke pelatnas tentunya akan disponsori, berebut mereka. Itu yang kita harapkan sehingga kalian makin semangat untuk latihan dan bertanding agar menjadi juara yang disegani di tingkat elit dunia. Itu yang membuat kita semangat untuk memberikan bonus terus. Ya, baik. Terima kasih Pak Yopi. Rekan-rekan media, saya buka lagi pertanyaannya. Silakan. Selamat siang, saya Angga dari CNN Indonesia TV. Pertanyaan saya mungkin ke Coach Rudi. Tadi kan bilangnya bahwa semua pemain ganda putri di Jarum itu biasa latihan tambahan, latihan jam 2 datang jam 12 semua juga gitu kan. Terus tadi latihannya apa? Ya biasa aja main badminton biasa, garisnya ukurannya sama dari dulu sampai sekarang gitu kan Coach ya. Nah pertanyaannya, terus jadi apa nih Coach kelebihan dari Isyana sama Rinjani ini sampai akhirnya bisa moncer di tahun 2023 dan tembus ke pelatnas? Apa sih sebenarnya di mata Coach Rudi kelebihan dari dua anak ini sehingga bisa lebih menonjol dibanding yang lain? Karena kan yang lain sama aja tadi, latihannya sama-sama tambah. Gitu. Terima kasih Coach. Betul. Ya, baik makasih Mas Angga. Makasih. Kelebihan dari Rinjani sama Sahira itu kerja kerasnya Mas. Kerja kerasnya luar biasa dia. Di samping kerja keras fokusnya dia luar biasa. Ya, dia di apapun yang saya kasih latihan dia selalu dia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Gitu. Kerjanya terus latihan dan latihannya itu dia memang selalu serius lah gitu. Ya kalau bisa. Ya. Yang lain juga sama, tapi kan memang gimana ya ngomongnya Mas ya, saya juga bingung gitu loh. Sulit Jadi, diterjemahkan. Iya, ya. sulit diterjemahkan Mas. Jadi gimana ya Mas ya? Yang lain juga ya kita bukan gimana ya, yang lain juga ada sempat juara juga ada gitu ya Mas. Tapi Makanya yang memang kalau final-final all kadang final sering all final. terus, Ya, asik. ya nggak sombong ya Mas ya. Tapi ya memang nyatanya gitu loh Mas ya. Asik. Oke, Mas Angga, lebih baik kita tanya ke pemainnya. Gimana Mas? Oke, Rinjani, menurut kamu apa yang membuat kamu bisa menang terus 10 kali? Doko Rudi udah jawab, sekarang pemainnya dong. Ya selain kerja keras pasti dibantu dengan doa orang tua sama yang support di sekitar kita. Asik. Hira, menurut Hira apa? Kalau kita jaga konsistennya aja setiap latihan, setiap pertandingan. Kan kita juga nggak selalu menang terus di setiap pertandingan juga. Kita pasti ada kalahnya. Kita ngambil dari pengalaman dari pertandingan sebelumnya terus dipelajari di pertandingan kedepannya gitu aja. Iya, oke. Berarti belajar dari kekalahan sehingga menjadi tidak terkalahkan di tahun ini ya. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut gitu ya Ko Rudi ya. Amin. Amin. Oke, masih ada lagi yang mau tanya? Rekan-rekan media? Saya Bambang Pak dari Coach Cirebon. Saya tanya ke Riyandi sama Hera, setelah nanti ditarik ya di pelatnas itu targetnya apa? Kemudian apa pesan untuk junior di bawahnya untuk berlatih juga sama agar bisa mereka juniornya juga di tahun 2024 ini meraih gelar-gelar seperti yang sudah dilakukan sekarang. Itu aja. Terima kasih. Kalau target terdekat setelah masuk pelatnas pasti AJC, WJC pasti harus bisa ngambil. Soalnya dari kemarin belum ada yang bisa ngambil ganda putri. Oke. Mudah-mudahan. Amin. Rinjani, pesannya apa tadi ini kepada junior tuh tanya tadi. Loh, kok dada-dada? Ya pastinya berlatih dengan keras, disiplin juga sama jangan neko-neko lah kalau latihan. Oke, neko-neko tuh gimana ya misalnya? Ya yang lurus-lurus aja gitu. Jangan neko-neko tuh yang lurus-lurus saja. Bener juga sih ya. Hah? Ya benar, jawabannya sesimpel pelatihnya. Oke,
Baik, begitu jawaban dari narasumber. Ada lagi? Halo, selamat sore, siang. Margit dari IDN Times. Mau ada beberapa pertanyaan. Mungkin yang pertama buat Pak Yopi atau Kofung. Soal atlet yang tadi dikembalikan ke klub. Bagaimana sih perbedaan pembinaan mereka dengan atlet PB Jarum yang memang belum pernah ke pelatnas gitu? Karena apalagi untuk nama seperti Cesar Hiren dan Ihsan Rumbai kan sebenarnya ekspektasinya sudah levelnya internasional gitu. Kalau buat ke Jani sama Hira, berarti belum masuk ke pelatnas ya, maksudnya belum di asrama. Nah nanti ekspektasinya gimana sih, maksudnya yang kalian bayangkan tuh jadi anak pelatnas tuh gimana gitu, apakah sudah pernah ngobrol sama senior-seniornya. Terus tadi kalau Pak Yopi kan bilang kapan Ko Rudi nyusul, kalau dari kalian memang mau gitu Ko Rudi nyusul. Maksudnya pengen mendengarkan statement dari atletnya. Mbak Yuni boleh melipir beneran? Ke sana, oke. Izin ya. Mau nanya ke Civita atau Kak Richard soal peluang Dejan Gloria, tentu kan persaingan buat Olimpiade di ganda campuran ya begitu seperti yang kita tahu. Di sisa turnamen ini bagaimana persiapannya gitu, dan targetnya memang tanda kutip berusaha sebaik-baiknya atau memang mau tiketnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Margit. Dari Pak Yopi atau Pak Fung dulu yang mau menjawab. Maaf, perbedaan dalam hal apa maksudnya ini, Datin? Turnamennya sama latihannya bedanya apa? Jadi yang belum masuk pelatnas dan yang sudah keluar dari pelatnas nanti latihannya seperti apa? Apakah akan sama atau beda? Kemudian pemberangkatannya, gitu ya Mbak Margit? Sama atau beda dalam programnya? Iya, tentunya bergabung jadi satu. Hanya untuk pengiriman turnamennya kan sebagai contoh misalnya Cesar, dia rankingnya berapa, itu sesuai dengan rankingnya kita kirimkan pada turnamen yang sesuai dengan level rankingnya dia. Begitupun Ihsan Rumbai. Dan khusus untuk yang dari masih di klub, itu pun kita akan, karena tahun 2023 kita untuk U19 itu boleh dikatakan kita mendominasi. Makanya untuk percepatan untuk tahun ini, walaupun mereka masih U19, akan kita kirimkan ke beberapa turnamen yang memungkinkan mereka untuk internasional di tingkat dewasa. Itu untuk percepatan. Tapi untuk mereka berlatih dengan yang kembali dari pelatnas pun kita berlatih bersama. Artinya itu saling bisa mengambil manfaat. Yang dari pelatnas bisa mendapatkan tempat latihan, kemudian yang dari kita bisa mendapatkan sparring dengan yang kembali dari pelatnas. Ya baik, terima kasih Pak Fung. Begitu ya Mbak Margit. Kemudian tadi pertanyaan menjadi pelatih itu tadi pertanyaan ke, oh maksudnya boleh enggak kalau Korudinya? Senang apa enggak? Oke, mereka memang mau Korudi di pelatnas apa enggak? Oke, Hira apa Rinjani yang mau jawab? Kamu Jani, jawab itu tadi. Ya mau lah pasti. Dengan senang hati ya. Senang hati dengan Cik Meme dan Ko Chin Hu lagi. Loh, dibawa semua. Oh semua. Wah iya gue. Ke Dewi aja. Hira gimana Hira? Ya. Pasti mau kalau Om Rudi kesana, soalnya kita juga udah lama sama Om Rudi. Toh juga aku dari semenjak masuk ganda udah sama Om Rudi. Oke, itu kalau lagi di coach gitu dimarahin apa enggak sih sebenarnya? Kalau lagi nge-coach? Tegang dikit aja mungkin Om Rudi. Kenapa? Enggak dimarahin sih, cuman kelihatan mukanya tegang sedikit. Apa enggak dengar? Apa? Enggak dimarahin sih pas kita di lapangan, cuman mukanya Om Rudi agak tegang sedikit mungkin. Jadi nggak perlu marah ya, dari muka sudah menggambarkan semuanya gitu ya. Oke, baik, terus melenceng ke Coach Vita. Pertanyaannya tadi race to Olympic ya, sampai dengan April ini Mbak Margit. Terus tadi pertanyaannya proyeksinya, target. Oke. Iya,
Kalau dari Dejanglo sendiri memang untuk Resto Olimpik ini memang agak tidak sesuai ekspektasi. Dalam artian memang ganda campuran khususnya buat Indonesia ya, kita ngomong Indonesia aja, kita belum bisa naruh wakil. Baru Rinov pun itu di ranking 13 gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri buat Olimpik ya Kak Richard ya, kayaknya tuh apa aja mungkin masih ada harapan atau masih bisa terjadi. 2 bulan ini masih ada 6 pertandingan, jadi masih ada 5 Eropa dan 1 kejuaraan Asia. Balik lagi, saya kalau sebagai pelatih ya pasti harapannya masih ada jalan, semua masih memungkinkan gitu. Karena nilai atau poin-poinnya itu juga nggak terlalu beda jauh sebenarnya gitu. Harapannya kalau dari saya pribadi, saya pasti kepengennya Dejan sama Gloria bisa menjadi wakil, tapi lebih lagi yang penting di Indonesia kita punya wakil buat mix double, itu aja sih. Iya baik Coach Wita, coba ke Kak Richard, Mas tolong mic-nya dikasih Kak Richard. Kak Richard, pertanyaannya sebagai pelatih yang waktu itu meraih emas ya di Olimpiade OI Butet, kira-kira diapain itu Dejanglo selama persiapan ini? Jadi sebenarnya saya sekarang sudah lebih banyak di Manado. Jadi istilah sekarang saya tuh istilahnya cowok panggilan ya. Jadi saya cuma tunggu info panggilan dari Pak Yopi, Fung, Oliwo sama Vita. Richard segera ke Jakarta, siap. Jadi udah sering bolak-balik. Jadi kalau bicara peluang ke Olimpiade tadi, seperti apa tadi yang Vita sampaikan bahwa semua itu bisa terjadi. Kalau saya tidak percaya atau tidak antusias itu nggak mungkin saya datang, Bet. Jadi saya yakin, saya antusias bahwa masih punya peluang. Jadi di sini datang kurang lebih 2 minggu saya akan bantu. Jadi itu saya cuma sampaikan bahwa tetap ada peluang. Apa Kak yang diutamakan nih bantuannya Kak Richard? Kalau saya sih percaya karena Vita kan juga atlet saya, ya kan. Jadi dia udah tahu pasti trik-trik saya dan saya lihat cukup bagus ya, cukup berhasil. Ya, Vita dengan Chong Yang, ya. Kalau Gloria sudah oke ya, kita lihat dari pelatnas turun tapi bisa diangkat karena sudah punya pengalaman. Nah, kita yang saya lihat cukup berhasil Vita bahwa Dejan juara nasional pun belum pernah, tapi dia bisa angkat sampai ke level 20 besar dunia, itu luar biasa. Nah, cuma sekarang ke depan saya bilang sama Vita, sekarang kita lihat apa mampu si Dejan. Dia punya kualitas berpikir bahwa dari belum pernah juara nasional sekarang ini sudah masuk ke ranking dalam 20 dunia itu. Kualitas dia tuh dia bisa mampu dikasih lebih tinggi lagi kualitasnya, Fit. Itu nanti kita bisa, saya kemarin udah ngobrol sama Vita jadi. Ya. Apa-apa yang kita lakukan untuk dengan, Dejan sendiri. Ya dengan waktu yang sampai April inilah ibaratnya begitu ya Kak Icat. Dejannya mana ya kok nggak kelihatan? Ada ya. Oke, ya baik Kak Icat. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Icat. Ya begitu Mbak Margit? Ya. 1 pertanyaan terakhir. Selamat siang, saya Majid dari Tribun News. Mungkin ini pertanyaan bisa ke Pak Yopi atau ke Korudi. Tadi kita tahu bahwa PB Jarum merupakan sentra pembinaan pebulu tangkis muda. Yang kita tahu juga bahwa latihan-latihan itu yang terkemuka mengenai teknik-teknik di lapangan, kemudian fisik dan segala macam. Tapi kita lupa dengan satu hal penting yaitu mental. Dan kita ingin tahu di PB Jarum sendiri bagaimana sih menempa mental para pemain dan atlet itu, mental itu saya pikir menjadi salah satu kunci kesuksesan dari mereka. Dan PB Jarum punya itu dan kita mau tahu seperti apa PB Jarum menempa mental dari para pebulu tangkis muda ini. Terus kemudian yang kedua, untuk menjaga pebulu tangkis muda seperti ini kan bisa dibilang kan masih labil ya. Apalagi sekarang Zira sama Rinjani ini udah mau naik level
untuk menjaga konsisten mereka itu seperti apa? Apalagi ntar Korudi katanya tidak bisa masuk ke pelantas atau bisa ngejagain atau seperti apa, itu aja. Terima kasih. Ya dari saya kita sudah selalu akan menggali faktor mental itu dari mulai setiap secara berkala ada outbound yang barusan kita gelar di awal 2024. Dalam latihan pun sama, dalam pertandingan apalagi selalu ada tes untuk mengetahui mental atlet itu tangguh atau tidak. Itu yang kita akan selalu challenge kepada atlet. Karena kalau dia nggak tangguh, tentunya akan tersingkir dalam persaingan yang di Indonesia itu termasuk keras sekali karena turnamennya banyak sekali dan kita harus selalu tampil prima untuk itu. Jadi kita selalu memberikan perhatian khusus, bahkan di dalam outbound itu kita juga sudah mulai melibatkan tim psikolog dari universitas agar punya sudut pandang yang lain yang selama ini mungkin kita belum pernah lakukan. Itu kita sudah mulai dari tahun ini. Dan kita yakin, saya yakin sekali atlet-atlet PB Jarum akan selalu mempunyai mental yang tangguh untuk bertarung di dalam kompetisi yang seketat apapun itu. Ya, begitu Mas. Kemudian pertanyaan kedua ke Coach Rudy. Ya. Menjaga mental buat terus juara tetap ya kita harus latihan tetap keras ya Mas ya. Tetap itu sih kuncinya ya. Kita mental, kita latihan keras itu ya tetap itu satu kunci untuk jadi buat percaya diri juga gitu loh Mas. Latihan keras itu percaya diri jadi mentalnya tuh kuat. Itu otomatis gitu loh Mas. Jadi tetap selalu ya konsisten dengan latihan yang keras gitu Mas. Jadi konsisten dengan persiapan ya kok? Persiapannya sehingga nanti selalu bisa bertanding dengan baik. Itu tiap hari kita tetap latihan keras Mas. Jadi proses sih Mas yang lebih diperhatikan dari ganda putri gitu ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ya, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Yopi. Saya Naufal dari JPNN mau bertanya. Ini melanjutkan pertanyaan tadi mungkin selain mental juga kesiapan fisik juga mungkin perlu diperlukan gitu. Melihat beberapa kalau ngikut seleknas ini mungkin anak-anak usia muda ini banyak yang masih kecil udah dibalut mungkin lutut atau ankle gitu. Nah ini untuk PB Jarum sendiri berbicara injury prevention untuk para atlet muda khususnya ini seperti apa ya Pak? Mengingat ya kita tidak ingin atlet-atlet muda ini layu sebelum berkembang nantinya kalau mungkin nantinya masuk pelatnas mengalami cedera kambuhan dari kecil. Mungkin itu Pak, terima kasih. Ya kita selalu menjaga ya kita punya tim fisio yang selalu mendampingi atlet kita tidak di latihan maupun di pertandingan. Jadi mestinya sih kondisinya terjaga dengan baik. Kalau ada 1-2 yang pakai tapping itu juga menjadi perhatian kita. Apa yang perlu atau sekedar modis gitu atau gaya gitu Mas. Barangkali saya nggak tahu. Tapi kita sudah mulai itu nggak mau gaya-gaya gitu. Kalau nggak perlu ya nggak perlu gitu. Itu menurut saya Mas. Ya, baik. Begitu jawaban dari Pak Yopi. Ya, kita akan segera menutup sesi tanya jawab hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir, Pak Yopi, Pak Fung, Pak Rudi, Isyana dan juga Rinjani. Kesimpulannya adalah PB Jarum akan menetapkan arah 2024 ini kepembinaan yang lebih terarah, baik itu dari sektor tunggal maupun ganda untuk bisa mengikuti kompetisi. Terlepas itu nanti kompetisinya internasional maupun nasional. Kita akan mempersiapkan sebaik-baiknya dengan tujuan akhir bisa mempunyai nanti juara-juara dunia yang membanggakan negara kita tercinta Indonesia. Dan sekian saya harus menutup talk show kali ini dan saya kembalikan ke MC Renaldi. Silakan. Baiklah para hadirin sekalian dan rekan-rekan media, kali ini kita akan masuk dengan yang sudah ditunggu-tunggu yaitu pemberian penghargaan atlet PB Jarum berprestasi 2023. Kepada para atlet kami mohon untuk bersiap-siap dan para rekan-rekan media untuk silakan
menempati tempat yang sudah disediakan. Penghargaan pertama diberikan kepada atlet PB Jarum berprestasi U17 dan U19 yang berprestasi dalam turnamen nasional dan internasional selama tahun 2023. Siapa saja mereka? Mari kita saksikan video berikut ini. Dan kepada Bapak Sigit Budiarto selaku koordinator tim pencari bakat PB Jarum, kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk menyerahkan penghargaan secara simbolis. Silakan Pak Sigit Budiarto. Pada rekan-rekan media dipersilakan untuk mengabadikan momen. Penerima penghargaan juara kejurnas perorangan Taruna PBSI 2023 sektor tunggal putra adalah Muhammad Zaki Ubaidillah. Kepada Ubed kami persilakan untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kami juga mengundang Bapak Imam Tohari selaku pelatih tunggal putra PB Jarum untuk menyerahkan penghargaan secara simbolis. Silakan kepada rekan-rekan media, lihat ke tengah dulu, Ubed dan Pak Imam. Selanjutnya adalah penerima penghargaan juara kejurnas perorangan Taruna PBSI 2023 untuk sektor ganda putri adalah Isyana Sahira Meda dan Rinjani Kwinara Nastin. Kepada
Jani dan Hadira silakan ke atas panggung. Kami juga mengundang Bapak Rudi Gunawan untuk naik ke atas panggung sebagai penyerahan hadiah. Siap berfoto bersama, silakan menghadap ke tengah dulu. Pak Rudi mungkin bisa di tengah, Pak. Diapres oleh Jani. Ya. Penerima penghargaan atlet ranking 27 dunia pertanggal 31 Desember 2023 adalah Praven Jordan dan Melati Daiva Oktavianti. Kepada Melati, dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Dan kami informasikan juga hari ini Praven berhalangan hadir karena opungnya tutup usia pada hari ini. Kami mengundang Bapak Fung Permadi selaku manajer tim PB Jarum untuk menyerahkan penghargaan secara simbolis. Silakan Bapak Fung Permadi. Cukup, baik, terima kasih Fung dan Melati, silakan menempati tempat duduk sebelumnya. Penerima penghargaan atlet ranking 14 dunia per 31 Desember 2023 adalah Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emmanuel Wijaya. Kepada Dejan dan Glo, silakan naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kami juga mengundang Bapak Guntur Hardap selaku Direktur PT Sunlight Sports Indonesia untuk menyerahkan penghargaan secara simbolis dan dinampingi oleh Bapak Yopi Rosimin. Silakan Pak Guntur, Pak Yopi. Terima kasih kepada Bapak Guntur Hardap dan Pak Yopi serta Dejan Gloria. Dan siapakah penerima penghargaan atlet PB Jarum berprestasi 2023? Mari kita saksikan videonya. Jani dan Hira untuk ke atas panggung. Kami juga mengundang Bapak Nico Michael Edward dari perwakilan Cleo untuk menyerahkan penghargaan secara simbolis dan dinampingi Bapak Yopi Rosimin. Dan rekan-rekan media silakan untuk mengabadikan momen ini. Silakan teman-teman atlet. Pengurus PB Jarum, sponsor yang hadir, U17, U19. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan rekan-rekan media juga kepada seluruh sponsor. Raih prestasi lebih tinggi. Maju terus bulu tangkis Indonesia. Teruskan semangat juara.